Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersama saya Muhammad Nurhayat dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Korwil Probolinggo Jawa Timur. Sebelum sosialisasi ini kita lanjutkan, jangan lupa terus tonton video ini sampai selesai sehingga masyarakat konsumen dimanapun Anda berada dapat memahami isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Semoga bermanfaat. Baiklah rekan-rekan, saya mulai bab 9 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pasal 44. 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. 2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan A. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. B. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. C. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. D. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. E. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Lanjut rekan-rekan, bab 10 penyelesaian sengketa. Bagian pertama umum. Pasal 45. 1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. 4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 46. 1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh A. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. B. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. C. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. D. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Kedua, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C atau huruf D diajukan kepada peradilan umum. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut bagian kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 47. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bagian ketiga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasal 48. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.
Lanjut rekan-rekan, bab 11 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 49. 1. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat 2 untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. 2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Republik Indonesia. B. Berbadan sehat. C. Berkelakuan baik. D. Tidak pernah dihukum karena kejahatan. E. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. F. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. 3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. 4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah sedikit-sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. 5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Lanjut, pasal 50. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 49 ayat 1 terdiri atas A. Ketua merangkap anggota. B. Wakil ketua merangkap anggota. C. Anggota. Pasal 51. 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. 2. Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat. 3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Pasal 52. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi A. Melaksanakan penanganan dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. B. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. C. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. D. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. E. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. F. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. G. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. H. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini. I. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan huruf H yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. J. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. K. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. L. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. M. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Pasal 53. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen daerah tingkat 2 diatur dalam surat keputusan Menteri. Pasal 54. 1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis. 2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 serta dibantu oleh seorang panitera. 3. Putusan majelis final dan mengikat. 4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan Menteri. Pasal 55. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Pasal 56. 1. Dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak menerima putusan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. 2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat
14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Demikian rekan-rekan konsumen dimanapun Anda berada, informasi sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi masyarakat konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada masyarakat konsumen dimanapun Anda berada, apabila Anda sebagai konsumen mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau dirugikan atas pemakaian pembelian barang dan atau jasa, Anda bisa menghubungi LPKSM di tempat saudara konsumen berada, atau bisa menghubungi kami melalui WA maupun telepon di nomor HP 0877 5557 4212. Apabila rekan-rekan ingin membuka kantor cabang maupun perwakilan lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat di tempat domisili rekan-rekan konsumen dimanapun Anda berada, baik kota maupun kabupaten, rekan-rekan juga bisa menghubungi di nomor yang saya sebutkan tadi. Saya kira cukup sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.